Halo YouTube, Yutanbu di sini. Apa kabarnya hari ini, teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan selalu berbahagia. Di video kali ini, saya ingin menggambar sebuah skema stereo flat preamplifier, yaitu preamplifier yang berkarakter flat, di mana mampu menghasilkan suara dari frekuensi rendah hingga frekuensi tinggi dengan porsi yang seimbang. Preamplifier yang akan saya gambar ini, skemanya saya jiplak atau saya adopsi ya, dari tune control ini. Ini adalah tune control BFET. Tune control ini sudah cukup lama dan cukup legendaris juga, dan masih banyak penggunanya hingga saat ini karena memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah dia menggunakan IC BFET yang terkenal cukup low noise dan hasilnya jernih. Nah, saya akan jiplak ini tetapi tidak menjiplak 100% karena ada yang ingin saya ubah di sini. Justru disinilah saya ingin sharing bahwa yang tadinya menggunakan kuat op-amp atau 4 penguatan, di sini ada 4 penguatan, nanti akan saya ubah. Saya akan menggantinya dengan IC yang dual op-amp saja. Kenapa? Inilah alasannya. Saya jelaskan dulu garis besar dari tune control ini. Tune control ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah penguat depan. Diambil 2 op-amp dari sini, penguat depan atau preamp bagian depan. Nah, dari preamp depan kemudian masuk ke part pengubah frekuensi. Di sini ada treble, ada mid range, ada bass. Nah, dari part yang pasif ini kemudian dikuatkan lagi oleh 2 op-amp yang ada di TL084 ini. Jadi ada penguat depan, ada tune control, ada penguat belakang. Jadi ada 3 bagian. Nah, uniknya pada tune control ini telah disediakan fasilitas atau saklar. Jika ini diaktifkan akan menjadi defeat tune atau bypass, sehingga yang digunakan hanya preamp bagian depan saja, sedangkan tune controlnya dan preamp bagian belakang itu tidak digunakan. Akan tetapi yang menjadi nilai plusnya adalah hasil yang dikeluarkan oleh preamp ini setelah disambungkan ke amplifier adalah flat, natural, dan karakter inilah yang banyak disukai oleh para audiophile. Termasuk saya juga suka hal tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka di video kali ini saya ingin menggambar bagian skema preamp bagian depannya saja. Nah, kalau saya menggambar bagian depannya saja, otomatis hanya diperlukan 2 op-amp atau dual op-amp. Nah, kalau saya menggunakan IC yang 4 op-amp, tentunya yang 2 mubasir. Nah, karena itulah saya berniat untuk menggantinya dengan dual op-amp. Misalnya ini yang saya pegang adalah JRC 4558. Tapi bisa juga menggunakan IC lain, misalnya NE5532 atau OPA 234 dan lain sebagainya. Nah, saya akan gambarkan skemanya. Nah, setelah itu nanti saya akan jelaskan part-partnya. Oke, ini gambarnya.
ini skemanya sudah jadi, skema stereo flat preamplifier yang saya maksud. Yang tadinya menggunakan quad op amp, sekarang saya ganti dengan dual op amp. Nah, untuk IC-nya kita bisa menggunakan JRC 4558 atau NE5532. Nah, untuk komponennya sendiri tidak terlalu banyak, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per channel. Ini kanan kiri berarti 16. Nah, nanti akan saya buatkan screenshotnya, jadi teman-teman mudah untuk meniru jika ada yang berminat atau ingin membuat preamplifier seperti ini. Jadi ini saya cek satu-satu ya. Ini min plus untuk elko 10 mikrofarad 25 volt sama, jadi kanan ya. Kemudian ada 1,2 ini resistor. Ini nilainya yang ini 1 M. Untuk input ini 4K7 atau 4,7. Ada kapasitor keramik di sini 47P. Kemudian ke atas ini ada 15 kilo. Kemudian ini 47P sama, dan kemudian untuk output 220 ohm. Ini adalah non inverting. Kenapa? Karena inputnya tidak ada di sini. Jadi kalau inputnya di sini itu inverting. Ini inputnya ada pada bagian in positif ya. Kalau ini in negatif, in positif. Jadi ini non inverting. Nah, berapa penguatannya kita bisa lihat dari resistor ini. Ini 4,7 sedangkan resistor feedbacknya 15 kilo, anggaplah ini 5 ya, jadi 15 dibagi 5 3 plus 1 berarti sekitar 4 kali penguatan. Nah, jadi gainnya atau penguatannya ini bisa dibagi R feedback dibagi R input. Kalau ini non inverting atau tambah 1 plus 1. Jadi R ininya 15 kilo dibagi 4,7 kilo plus 1. Jadi ini sekitar 4 ya. 4 lebih ya, 4 lebih karena ini 4,7 ya. Oke, saya buatkan screenshotnya dan nanti bisa di di stop videonya dan digambar. Untuk catu dayanya ini menggunakan catu daya simetris atau CT, di mana ada negatif, ada positif, dan ada ground. Ya, jadi menggunakan 15 volt. Untuk tipe PSU-nya ini bisa menggunakan PSU utama. Saya sudah gambarkan. Misalnya kita menggunakan amplifier dengan catu daya dari 25, 32 atau 40 volt. Seperti ini. Ini anggaplah catu dayanya. Ini kita bisa menggunakan catu daya seperti ini, simple. Nah, jadi ini ada resistor untuk penurun tegangan, ada 2K2 2 watt, 2K2 2 watt. Kemudian ini ada dioda Zener, ini juga sesuaikan kalau 2 watt 2 watt ya, misalnya 1 watt 1 watt seperti itu, 15 volt. Kemudian ini kapasitor non polar 104 atau 100 N, dan terakhir adalah elko 470 mikrofarad 25 volt seperti ini. Baru dimasukkan ke yang ini. Nih, jadi plusnya sebentar. Ini, jadi plus ini ke sini, kemudian yang negatif ke sini, yang CT ke ground, ini ya, seperti itu. Atau kalau
ingin menggunakan trafo juga bisa pakai PSU seperti aslinya, ini bisa seperti ini. Jadi dia udah punya arah, elko, kemudian IC regulator 7815, 7915, kemudian ada kapasitor 100N, dan ini elko 100 mikrofarad atau lebih juga nggak apa-apa. Nah, skemanya seperti ini. Nah, ini skemanya. Nah, ini skemanya. Bisa dilihat di sini. Bisa menggunakan trafo 1 ampere dengan tegangan 18 watt, 15 juga bisa sebenarnya ya, 18 CT. Ini seperti ini, disearahkan. Kemudian ada elko 1000 mikrofarad 50 volt atau 25 volt. Nah, bagian positifnya menggunakan IC regulator 7815, sedangkan bagian negatifnya 7915. Yang perlu diperhatikan adalah kakinya sudah sama ya, ini plus ke kaki 1. Sedangkan di sini untuk minnya ini masuk ke kaki 2, kaki 1 ke ground, kaki 2 ke ground, gabung jadi 1. Kalau kaki 3 sama ya. Kemudian di sini ada kapasitor 100N atau 104. Nah, ini resistor ini bisa diperlukan, bisa tidak. Kenapa? Kalau memang tidak dengung, tidak perlu menggunakan resistor 100 ohm ini ya. Tapi kalau dipakai ternyata masih ada hum, ada suara yang kurang bersih, tambahkan ini, maka suaranya akan turun drastis. Dan ini terakhir adalah 100 mikrofarad 25 volt, sama dua-duanya. Nah, ini baru dimasukkan ke yang tadi ya. Nih. Jadi nanti plusnya ke sini, CT-nya ke ground, dan minnya ke sini. Oke, setelah ini saya akan buatkan screenshotnya, jadi nanti mempermudah untuk dipelajari, dilihat di gambar begitu ya. Mungkin video kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika teman-teman ingin mencoba, silahkan dicoba. Terima kasih yang sudah kembali ke channel ini untuk menonton video di channel Yutambu. Dan bagi yang baru pertama kali di channel ini, saya akan membahas tentang PLTS dan audio elektronik. Dan jika teman-teman suka dengan itu, silahkan di subscribe channel ini. Kemudian kalau perlu bisa di share kepada teman-teman yang memang memerlukan info ini.